Selamat datang kembali di Bang Andrew. Pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu firmware ya yang ada pada STB HG680P, seri P ya, bukan seri FC. Dan firmware ini menurut saya cukup bagus, dan malahan bagus banget sih, hampir mendekati sempurna. Tapi yang pasti firmware ini banyak sekali kegunaannya ya, terutama untuk kegiatan sehari-hari. Dan pada video ini saya akan membahas sedikit review tentang firmware yang akan ditanamkan di STB ini, bukan yang akan, yang sudah ditanamkan tentu saja ya. Dan kita melihat langsung aja tanpa berlama-lama. Kelebihan pertama, ini kelebihan dan kekurangannya ya, saya akan bahas di sini. Kelebihan pertama adalah ikonnya ini aktif ya, bagus banget. Jadi dari launchernya ini ikonnya ini aktif, jadi bukan icon abal-abal ya, ini bukan sekedar tampilan. Jadi ikonnya ini aktif. Nah, itu gerak-gerak ya, gerak-gerak dari jam, dari setting, dari ini, dan ini icon dari firmware ini. Firmware namanya BATV ya, BATV untuk HG680P, bukan FC. Jadi ini mirip sekali dengan Pulpstone, tapi menurut saya ini tampilannya lebih menarik karena icon-iconnya itu bisa dipasangkan shortcut dari aplikasi yang sudah kita install. Jadi ini aktif, sudah dikelompokkan, ada yang sport, playstore, video, game, dan IPTV, drama, movie gitu ya. Dan icon ini aktif, termasuk bagian icon settingnya ini aktif ya. Jadi settingnya ini aktif, benar-benar bagus banget. Ada tentangnya apa, tentang apa sih? Tuh, HG680P model ini Android versi 601 untuk hanya, jadi jelas semuanya ya. Ada opsi pengembang kalau misalnya untuk para operator ingin dioprek lebih lanjut ya. Terus ada more setting juga buat ganti-ganti launcher kalau misalnya nanti mau pasang launcher tambahan, nanti akan muncul di sini dan segala macamnya. Ini bagus, memang bagus ya. Ini untuk all apps nya ini aktif juga, all apps seperti ini. Terus kelebihan kedua adalah di firmware BATV ini sudah ada Play Store. Nah, Play Store nya ini sempurna. Mengapa demikian sempurna? Tapi begitu dibuka tidak ditemukan hasil. Jadi harus ke aplikasi dan game saya dulu. Udah gitu mungkin kita ketik sesuatu di sini, Vision Plus misalnya ya, ketik sesuatu baru muncul aplikasinya. Mengapa saya bilang sempurna? Karena Playstore yang diberikan di firmware ini adalah Playstore-nya Playstore jenis mobile atau jenis HP, bukan jenis TV. Kalau jenis TV kan Playstore-nya berarti disesuaikan dengan layar landscape ya. Jadi layarnya itu harus landscape, dan aplikasi TV itu biasanya lebih sedikit dibanding aplikasi HP. Jadi kalau mungkin 1:2 mungkin ya. Jadi untuk aplikasi HP tetap bisa diinstal di STB ini, di firmware ini. Jadi di push tetap bisa masuk ya, walaupun nanti pengoperasiannya itu memakai mouse, bukan memakai memakai remote gitu kan. Bagus sih, Playstore-nya bagus banget. Dan kelebihan ketiga adalah tentu saja support banyak aplikasi. Beberapa aplikasi yang sudah dijajal ini ada, seperti terlihat di sini, ada Pivot Player, iFlix dan semacamnya ya, data film, Live Vigo, Redbox, ini radio, terus udah gitu ya, Cin TV dan segala macamnya ini bisa dimasukkan di sini dan bekerja dengan baik. Jadi support banyak aplikasi. Untuk storage sendiri 8 GB, mungkin kapasitasnya sekitar 4 GB, masih nyisa banyak sekali ya, bisa kasih sisa banyak sekali. Jadi kalau saya belum download sih yang untuk melihat memori ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat memori di sini pakai Disinfo Pro misalnya kan, kita bisa melihat dengan
baik storage-nya seperti apa. Mana nih Disk Info Pro? Info ya. Jadi sebenarnya 8 GB itu udah cukup ya, udah cukup lega untuk di instalkan macam-macam. Mungkin sisanya nggak gitu terlalu banyak, tapi untuk pengoperasiannya sekitar 10 aplikasi untuk nonton film aja ya oke lah, oke banget ya, oke banget, bisa diinstal macam-macam, nggak bisa nonton macam-macam juga, dan bagus banget. Tentu saja support banyak aplikasi. Apple TV izinkan, iya izinkan saja installing ya. Jadi memang ruangnya juga cukup banyak. Nih bisa keinstall kan nih? Oh bisa ternyata bisa keinstall. Nah ini kelihatan di sini untuk internalnya memang kecil ya, cuma 1 GB, berarti ini partisinya 1 GB, sistem sorry, kacanya yang 1 GB, partisinya 2 GB. Mantap ya, udah mantap banget, partisi sistemnya 2 GB, datanya 3,9 GB, berarti tadi udah diinstal 10 aplikasi lebih aja masih 3 GB free. Oh masih banyak banget, rame itu 2 GB. So memorinya dibikin kecil sama si kreator firmware-nya, luar biasa. Jadi bagus banget. Ini yang bikin stabil nih sistem 2 GB dan juga datanya 4 GB 3,9. Keren. Jadi total buat aplikasi sendiri bisa sekitar 6 GB-an ya. 6 GB kurang dikit. Mantep lah pokoknya. Jadi kalau buat aplikasi sendiri space-nya banyak. Terus yang kelebihan yang keempat adalah stabil, dan kemarin saya coba beberapa aplikasi itu jalannya stabil, dan katanya sih dari pembuatnya itu nanti akan ada update seperti STB pada umumnya yang unlock ya. Ini keren banget, ini dari software sendiri nih, dari firmware sendiri namanya BATV, itu akan ada update dari BATV-nya untuk aplikasi mungkin aplikasi sistem mendasar ya, yang tersentral dari pusatnya gitu. Jadi memang stabil banget. Juga saya suka dengan interface ini, di belakangnya gambarnya keren banget. Bagian belakangnya juga cakep ya, mirip seperti PubSound, tapi ini lebih apa ya, lebih menarik ya, lebih indah. Lebih indah menurut saya. Dan kelebihan kelima adalah customizable, katanya dari firmware ini bisa di customize, ada di bagian sistemnya juga bisa di customize, bagian tampilan juga bisa di customize, bagian apps-nya juga bisa. Dan ini enak banget, ada di sini kan bentuknya shortcut nih, bisa buat masukin shortcut, dan di bagian bawahnya juga bisa dibikin shortcut nih ya, keren banget lah. Mau dimasukin ini player dan semacamnya bisa. Jadi memang customizable. Bagian sistem katanya sih nanti bisa di customize di dot ini ya, bisa di customize di situ juga. Tapi ada kekurangannya guys, ini ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ada 2 yang saya lihat itu, tapi tidak terlalu berarti sih. Yang pertama itu tidak ada YouTube. YouTube adalah penting ya, karena YouTube is more than TV ya, sekarang itu lebih daripada TV. Jadi saya install sendiri sih, bisa aja sih YouTube ambil dari Play Store. Dari mana? Dari Play Store diinstal, karena Play Store udah sempurna, install aja YouTube sendiri, bisa langsung play. Cuman bawaannya itu nggak ada YouTube. Dan yang kedua, nggak terlalu fatal tapi agak sedikit menyiksa ya, terkhusus untuk yang nggak punya remote-nya. Jadi ini hanya support remote bawaan warna putih. Saya coba yang remote hitam nggak jalan, remote lain nggak jalan. Saya belum nyoba sih pakai remote yang HGRC, belum nyoba, tapi remote lain tidak jalan. Remote V5 nggak jalan. Remote mana lagi ya?
Ini cuman support yang remote warna putih yang gendut ya, gendut dan gitu juga. Yang baterainya A2 bukan baterai A3, support warna putih, remote bawaan. Jadi memang harus dioprek di remote config-nya kalau misalnya pengen nyaman ya. Nah begitulah kira-kira ya. Demikian review tentang firmware BATV untuk HG680P. Nanti untuk firmware sendiri bisa kalian download seperti biasa di kolom deskripsi. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat share, like, dan subscribe. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.